asal Bandung, Ferdian Paleka, menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada para waria, korban perbuatan jahil atau prank yang dilakukan bersama kedua temannya pada 3 Mei lalu. Ferdian menjelaskan bahwa prank tersebut dibuat dengan tujuan hiburan semata. Tujuan saya hanya untuk menghibur subscriber saya aja, Pak. Dan nggak ada tujuan lain selain itu, Pak. Setelah sempat buron, Ferdian ditangkap Polrestabes Bandung saat keluar dari Pelabuhan Merak. Kasus ini berawal dari aksi yang dilakukan Ferdian, TB, dan A yang membuat sebuah video prank berpura-pura membagikan bingkisan sembako kepada para waria. Pada rekaman, Ferdian dan teman-temannya memperlihatkan beberapa bingkisan yang disimpan di dalam mobil. Bingkisan tersebut berisi sampah dan batu. Video yang diunggah Ferdian di akun YouTube dan media sosial miliknya pun menjadi viral. Namun bukan pujian yang didapatkan, melainkan kecaman dan hujatan. Tanpa senyuman yang biasa diumbar di kanal YouTube, kini Ferdian beserta kedua temannya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara YouTuber asal Bandung, Ferdian Paleka, dalam kasus prank, sembako sampah dan batu bata ini dikecam banyak pihak. Konten One prestasi dari YouTuber ini sangat disayangkan, terlebih di tengah bulan Ramadan. Padahal konten vlog bisa saja mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi, ada Pak Dadang Rahmat Hidayat. Selamat pagi, Pak Dadang. Selamat pagi, Stephanie dan pemirsa. Ya, kita sudah tersambung melalui sambungan Skype, juga bersama Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Galih Indragiri. Selamat pagi, Pak Galih. Pagi, Mas Stephanie. Saya izin ke Pak Galih dulu. Pak Galih, 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Anda bisa koreksi kalau saya salah, dengan dikenakan Undang-Undang ITE. Untuk menjadi pembelajaran publik, apa sebenarnya mungkin bisa Anda gambarkan secara sederhana inti dari pasal-pasal yang disangsikan kepada mereka? Bahwa ternyata perbuatan yang dikatakan iseng ini ternyata bisa juga melanggar hukum. Ya, jadi pasal-pasal yang kita terapkan itu yang pertama adalah pasal 45 ayat 3. Nah, di situ memang harus ada memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan pasal 36 dan pasal 51 ayat 2. Di mana itu harus ada memenuhi unsur, yaitu ada mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, di sini pasal-pasal ini kita terapkan kepada yang bersangkutan. Nah, memang dari hasil analisa kami dan juga dari hasil laporan yang dilaporkan oleh para pelapor. Jadi seperti itu, Mbak. Berarti ini kontennya mengandung unsur penghinaan, itu yang ditekankan gitu, Pak Galih? Ya, salah satunya adalah penghinaan. Kita bicara soal konten, Pak Dadang. Kalau dulu kan media konvensional ini menjadi arus utama, tapi di era disrupsi saat ini Anda melihat seberapa besar pengaruh media sosial terhadap masyarakat? Iya, baik, terima kasih. Media sosial ya, atau ruang virtual ini memang menjadi sebuah sarana yang sangat menarik bagi siapapun, terutama yang mempunyai motif untuk mengamplifikasi gitu ya, pesan-pesan yang dia buat atau katakanlah konten-konten apapun yang biasa disampaikan di media konvensional atau bahkan hanya di terbatas, tapi dengan media sosial ini merupakan sebuah penarik gitu ya, sebuah magnet gitu yang bagi siapapun ini untuk memberi efek lebih besar ya, spasialisasi ruang dan waktu yang lebih luas gitu ya, ruangnya menjadi sangat lebih besar, bahkan dari segi waktu pun bisa kapanpun bisa diulang, bisa dilihat lagi. Nah, efek inilah yang barangkali menarik bagi siapapun untuk menyampaikan pesan-pesannya di media sosial begitu. Dampak amplifikasi yang berarti besar pengaruhnya ya? Betul, betul. Nah, apalagi orang yang sudah paham ya tentang seluk-beluk bagaimana melakukan amplifikasi tadi atau bahasa yang lainnya viralisasi dari apa yang biasanya dia sampaikan hanya terbatas saja begitu. Ini luar biasa, media sosial ini menjadi penarik yang luar biasa bagi siapapun.
baik kepentingan-kepentingan yang tanda petik positif atau jahil atau apapun begitu ya. Pak Galih, di wilayah hukum Anda paling tidak di Bandung, Anda menemukan konten seperti ini adalah kasus yang pertama atau sebelumnya ada kasus-kasus serupa? Ya, jadi kalau untuk kasus yang viral seperti ini memang baru sekali ya, tetapi untuk unsur pasal yang seperti ini kita juga sudah pernah menangani gitu. Maaf, bisa diulang sekali lagi, kita mengalami gangguan komunikasi sedikit, Pak Galih? Ya, jadi kalau untuk kasus-kasus yang viral seperti ini baru sekali ya. Oke. Tapi untuk unsur-unsur pasal itu sudah pernah kita tangani. Nah, berarti pasal yang digunakan ini sudah beberapa kali pernah diancamkan ke beberapa kasus lain, tapi untuk kasus yang viral baru ini? Ya, betul. Berarti sebelumnya sudah ada ya, Pak ya? Ada yang kita tangani seperti itu. Serupa juga dengan media sosial YouTube? Ada media sosial, tetapi ya viral ya. Oke, baik. Nah, saya juga ingin Anda menjelaskan, Pak Galih, soal 2 orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Apa peran mereka sehingga mereka turut dipersalahkan? Ya, jadi untuk di 3 ya tersangka yang kita tetapkan sebagai tersangka, video tersebut ya inisial F, A, dan ini mereka memiliki masing-masing peran ya. Di peran pengupload itu F, kemudian A sebagai pemilik ide awal, kemudian T yang membantu pelaksanaannya, dan mereka juga saling berbagi tugas dari awal akhir. Nah, jadi nanti kita akan lihat mana yang tepat bagi mereka. Nah, sementara ini kita menggunakan pasal yang sama. Untuk bisa tidak menutup kemungkinan nanti apakah salah satu atau 2 orang kita masukkan pasal 55-nya atau tidak, seperti itu. Saya kurang jelas mendengar suara Anda, tapi semoga saya tidak mengulangi apa yang sudah Anda sampaikan. Jadi bagaimana dengan peran orang tua dari Ferdian sendiri, Pak Galih? Ya, kalau peran dari orang tua, memang dari awal ada memang indikasi yang bersangkutan menutupi ataupun menyembunyikan anaknya. Demikian untuk setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan merasa apa yang dilakukan itu salah. Jadi berusaha supaya meyakinkan anak menyerahkan diri. Jadi seperti itu. Jadi sudah diminta keterangan ya, Pak? Ya, sudah. Untuk bapaknya dan Pak Nino ya. Berarti sudah kita minta keterangan. Berarti siapa lagi, Pak, yang akan diminta keterangan dalam kasus ini? Sementara kita sudah memeriksa sekitar 7 orang, tapi termasuk kita juga nanti perlu memeriksa ya, dari cyber, kita akan. Oke, Pak Dadang, belajar dari kasus ini, spesifik untuk kasus Ferdian ini. Ferdian membuat konten ini bersama dengan teman-teman sebayanya. Anda melihat konten yang dipertontonkan ini bakal mempengaruhi anak-anak sebayanya, mungkin yang menjadi followersnya atau subscribernya, atau justru ini adalah potret dari tatanan nilai yang dipegang oleh anak-anak sebayanya sekarang, yang kemudian diekspresikan melalui konten? Betul sekali itu, Stephanie. Jadi semua orang ya, kalau dia mengekspresikan sesuatu dalam tanda petik berkomunikasi, itu sangat tergantung pada nilai yang dia anut ya, etos yang dia punyai, kan begitu. Jadi sebagian besar orang itu mengekspresikan, itu sangat tergantung pada etosnya. Walaupun kita ketahui juga ada yang istilahnya kalau dalam komunikasi itu dramaturgi ya. Nilai yang dianut itu dia kemudian tutup dengan topeng tertentu, panggung depannya seperti apa, panggung belakangnya seperti apa. Tapi dalam kondisi alamiah, kondisi normal, apa yang disampaikan, apa yang dibuat, apa yang diproduksi atau apapun itu seringkali tidak jauh dari nilai yang dianut oleh si pembuat itu atau penyampai pesan itu. Nah, oleh karena itu, ini juga penting, tidak hanya si penyampainya, si penerimanya tadi kan. Jadi kalau ini kemudian menjadi ada motif untuk mengamplifikasi, memviralkan,
kemudian mempunyai dampak tanda petik ya menarik bagi orang lain, bagi anak-anak atau remaja, misalnya yang menarik itu misalnya karena viral, dia kemudian jadi terkenal, kemudian mendapatkan sesuatu motif ekonomi di situ, dan ini bisa menjadi menarik orang lain. Tapi sebetulnya dengan kasusnya yang sekarang ini begitu ya, kalau ada penjeraan, ada sebuah tindakan dari pemerintah, dari kepolisian, atau karena dia melanggar aturan, kalau memang ini nanti sesuai dengan aturannya itu diberikan sanksi, ini bisa menjadi efek jera. Jadi viralisasi itu, amplifikasi itu bukan pada proses atau pada karyanya dia saja, tetapi ada efek atau dampak yang memang menimbulkan orang dirugikan, orang kemudian tidak nyaman. Ini harus juga menjadi tanda petik ya, disosialisasikan supaya orang tidak meniru begitu. Ini menjadi sangat penting. Jadi konteksnya adalah bagaimana literasi ini dibangun, tidak hanya memberikan contoh-contoh baik saja, tapi ada contoh tidak baik yang tidak boleh diikuti oleh siapapun. Kita tahu bahwa pesan yang sudah sampai kepada seseorang atau apalagi ke publik, walaupun diralat, walaupun minta maaf, tidak akan kembali ke semula. Dampaknya selalu ada dampaknya begitu. Irreversible kalau bahasa komunikasinya. Ya, tidak bisa dihilangkan kalau sudah disampaikan. Nah, jadi menurut Anda bentuk literasi digital seperti apa yang diperlukan baik untuk penerima informasi maupun bagi para content creator? Sebetulnya kalau lihat dari bentuk bagaimana meningkatkan literasi media, terutama di media digital, saya rasa sudah cukup banyak juga ya. Pemerintah sudah luar biasa, komunitas, lembaga-lembaga pendidikan sudah cukup. Tetapi barangkali karena sangat mudahnya siapapun gitu ya untuk akses digital ini, mungkin belum sebanding gitu. Oleh karena itu harus juga dibarengi dengan tanda petik ya tindakan-tindakan yang bisa mengerem, baik itu tindakan dalam bentuk sanksi begitu ya. Walaupun dalam kasus ini kan masih dalam proses hukum ya begitu ya. Baik sanksi hukumnya, sanksi formalnya, mungkin juga sanksi sosial begitu. Jadi sanksi sosial ini menjadi penting. Jadi katakanlah begini, kalau saya punya anak juga yang punya kreativitas yang relatif sama begitu ya, mudah-mudahan ini kreatifnya kreatif positif begitu. Jadi kasus ini bisa saja menjadi pembelajaran, tuh jangan kayak begini, kreativitasnya jangan ke arah sana begitu ya. Sehingga ini menjadi contoh baik, sehingga mereka kalau ada yang begini, oh iya ya, ada sanksi sosial, ada sanksi lain yang bisa menimpa kalau kemudian dia tidak wise, tidak bijak menggunakan media atau tidak bijak dalam berkomunikasi yang menimbulkan orang lain dirugikan. Gitu, orang lain dirugikan, orang yang merasa direndahkan, merasa dihinakan. Tanpa media, tanpa viralisasi, orang yang kemudian merasa dirugikan kan dia juga bisa mengadukan, gitu kan. Apalagi ini diviralkan. Jejak digitalnya ini belum tentu hilang, gitu. Walaupun sudah dihapus, ada orang lain sudah rekam, suatu saat di-upload lagi, itu akan muncul seterusnya, begitu. Anda melihat sanksi sosial, oke, satu hal. Tapi menurut Anda perlukah ada regulasi yang lebih ideal lagi? Karena saat ini kita melihat di era ini, semua orang bisa menjadi content creator, semua orang bisa mempengaruhi orang lain, bahkan disebut sebagai influencer. Ya, kalau menurut saya peraturan yang ada sekarang ini sudah cukup sebetulnya, begitu ya. Sudah ada lah, gitu ya, mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUH pidana juga itu bisa begitu ya, atau kalau berkaitan dengan pornografi ada Undang-Undang pornografi begitu ya, itu sudah ada gitu. Tinggal bagaimana implementasi dari undang-undang ini, dan yang lebih penting lagi memang di samping literasi media tapi juga ada kesadaran hukum gitu ya, kesadaran terhadap norma-norma yang ada begitu. Jadi literasi sosial itu kan lebih pada medianya gitu kan, tapi ada hal yang lebih luas lagi sebagai makhluk sosial. Kita memang harus literate dari norma-norma yang ada, baik norma agama, norma adat, termasuk juga norma hukum. Jadi ini tidak bisa dipisahkan begitu ya. Jadi aspek komunikasi, aspek hukumnya, aspek sosial lainnya, ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga penanganan terhadap masalah seperti sekarang ini tidak hanya penanganan dari aspek media atau tanggung jawab dari satu kementerian saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, tatanan yang sudah baik di masyarakat tentunya jangan sampai dirusak. Anda melihat peran media konvensional dalam hal ini di mana? Ya, ini seperti sekarang Kompas TV sekarang mengangkat ini gitu ya, tidak hanya pada peristiwanya saja. Saya menyarankan tidak hanya mengangkat peristiwanya saja, tapi ada judgement moral begitu yang diangkat. Misalnya dengan menceritakan atau memviralkan, mengamplifikasi kembali dari dampak
akibat dari tindakan yang tidak baik ini gitu ya, ini berakibat pada orang lain dirugikan dan pada saatnya juga bisa merugikan diri sendiri begitu. Jadi judgment moral bahkan treatment recommendation-nya itu ada gitu. Rekomendasi apa yang bisa diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah yang kemudian harus diungkap terus oleh media. Jadi media tidak hanya mengangkat peristiwanya saja, tapi apa lesson learn-nya gitu yang bisa keluar dari peristiwa seperti ini. Jadi media cukup baik lah. Nah mudah-mudahan sih tidak hanya sekedar karena ada peristiwa ini kemudian mengangkat ini, tapi mungkin tidak jemu juga untuk terus menyatukan menjadi konsolidasi literasi media secara utuh begitu. Baik, Pak Galih, jadi ancaman hukuman untuk para tersangka ini? Ya, jadi untuk pasal 5 itu ancaman 12 tahun penjara dan ya itu paling Oke, bisa Anda gambarkan terakhir yang perlu menjadi pengetahuan publik demi kebaikan bersama. Seperti apa batasan kebebasan berekspresi dengan tidak mengganggu hak-hak orang lain? Ya, jadi memang kami dari Polrestabes Bandung, arahan dari Bapak Polrestabes, bahwasanya kasus seperti ini sebenarnya masyarakat sudah banyak yang mengetahui ya, bahwasanya hal ini akan menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun dirinya. Nah, jadi memang tadi disampaikan oleh Pak Dadang, dosennya Mbak Steph, harusnya ini harus lebih disampaikan pada masyarakat. Hanya hal seperti ini memang sama-sama harus YouTuber yang generasi Z ya. Nah, ya, meningkatkan literasi media, literasi digital, dan juga melek hukum bagi penerima informasi maupun para konten kreator. Terima kasih Pak Dadang Rahmat Hidayat, pakar komunikasi sudah bergabung, juga Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Pak AKBP Galih Indragiri atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.